Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam kondisi sehat dan bahagia. Baik, pada pertemuan matematika farmasi yang terakhir ini, saya akan menyampaikan materi dua materi ya, pengukuran volume dan pengukuran bobot seperti itu. Nah, pengukuran volume dan bobot ini menjadi salah satu kompetensi dasar dari farmasi atau apoteker yang nantinya akan selalu digunakan dalam praktek kefarmasian, baik di rumah sakit maupun di industri farmasi ataupun di klinik ataupun di apotek seperti itu. Baik, jadi kita awal kita pahami dulu terkait dengan volume. Volume itu adalah ruang yang ditempati jika diukur dalam satuan kubik. Nah, misalkan dalam satuan meter kubik atau meter pangkat 3. Karena apa? Supaya kita pahami kenapa bisa mempunyai pangkat 3. Misalkan sebuah kubus seperti itu. Sebuah kubus itu kan mempunyai beberapa sisi. Nah, rumus dari volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, misalkan dalam bentuk kubus berarti rumusnya adalah menjadi sisi kali sisi kali sisi. Jadi semuanya panjang kali lebar kali tinggi dengan satuan yang sama sehingga mempunyai mempunyai pangkat 3 gitu. Nah, volumetrik berkaitan dengan pengukuran volume dengan instrumen atau alat yang sesuai, yaitu misalkan menggunakan mikropipet ataupun buret. Nah, baik. Jadi teman-teman, ketika kita ingin melakukan preparasi sebuah sediaan farmasi ataupun preparasi untuk sebelum melakukan analisis dan sebagainya, ketika kita ingin menetapkan sebuah kadar, penetapan kadar atau analisis kuantitatif, kita perlu perhatikan teknik yang kita gunakan itu sudah betul atau belum gitu loh. Misalkan dari penggunaan alat, ketika kita ingin mengambil volume tepat ya, misalkan ingin mengambil 100 mikroliter atau 1000 mikroliter atau setara dengan 1 mili. Nah, apakah boleh menggunakan gelas ukur? Bolehkah menggunakan glass shaker? Bolehkah menggunakan Erlenmeyer? Bolehkah menggunakan pipet ukur? Nah, di situ perlu dilakukan kalibrasi. Misalkan memang kepepetnya hanya menggunakan itu. Nah, yang dikalibrasi menggunakan alat yang sudah termasuk dalam kategori pengambil volume tepat, misalkan mikropipet dan buret. Nah, ketika teman-teman mengambil volume 10 mili ya, sama-sama 10 mili menggunakan labu takar dan gelas ukur itu ada kemungkinan berbeda. Nah, karena apa? Gelas ukur itu bukan merupakan alat ukur volume tepat. Tapi kalau labu takar, pipet volume, buret itu merupakan alat ukur volume tepat. Nah, misalkan teman-teman ingin mengambil volume sebanyak 75 mili. Nah, alat apa yang rasional yang bisa digunakan untuk pengambilan volume tersebut dengan tepat? Misalkan menggunakan mikropipet. Nah, mikropipet itu kan terbatas. Paling besar itu adalah 1000 mikroliter atau 1 mili. Paling kecil itu 20 mikroliter seperti itu. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Misalkan, ya bisa saja sih menggunakan mikropipet 1 mili. Namun untuk mengambil 75 mili kan harus 75 mili pengambilan. Dan dalam setiap pengambilan itu pasti ada faktor koreksi atau faktor kesalahan. Dalam artian apa? Menuang itu pasti kan ada beberapa volume yang menempel di alat mikropipet tersebut. Nah, ketika dikalikan 75 kali, nah itu kan menjadi sangat-sangat berpengaruh volume yang diambil, ketepatan yang diambil. Walaupun dia alat ukur tepat, namun rasional penggunaan alat yang dipertimbangkan dari volume yang akan diambil itu juga perlu diperhatikan. Misalkan mau mengambil 75 ml tadi, menggunakan mikropipet volume. Padahal mikropipet volume itu satu skala tepat gitu. Misalkan 5 mili ya itu mikropipet 5 mili, hanya untuk mengambil volume 5 mili. Boleh saja 5 dikalikan berapa untuk mencapai 75 gitu. Jadi 5 pakai mikropipet volume pipet volume 5 mili sebanyak 15 kali. Nah, itu kan pasti ada faktor koreksi kesalahan di situ. Setiap pengambilan kemudian ada volume yang
menempel di alat dan sebagainya. Itu kan menjadikan ketika diakumulasikan menjadi 15 kali, nah itu kan banyak volume yang masih yang belum benar-benar terambil ataupun belum semuanya terpindah di alat yang satunya seperti itu. Nah, misalkan 75 itu ya lazimnya menggunakan buret. Walaupun buret itu asumsinya adalah alat yang digunakan untuk penetapan kadar menggunakan volumetri atau titrasi. Nah, itu betul. Namun sebenarnya itu adalah salah satu rangkaian peralatan yang digunakan. Namun aslinya buret itu memang didesain untuk itu salah satunya. Namun buret itu pada dasarnya adalah alat ukur tepat. Kenapa bisa dipastikan seperti itu? Nah, kalau bukan alat ukur tepat, ngapain digunakan untuk penetapan kadar dengan metode titrasi itu? Padahal itu penetapan kadar titrasi itu. Nah, alat-alat yang digunakan harusnya volume tepat. Kecuali wadah sampelnya itu menggunakan Erlenmeyer karena tidak akan mempengaruhi jumlah volume yang diukur dari Erlenmeyer tersebut, tapi di buretnya yang diukur berapa volume titran yang digunakan atau yang diperlukan untuk mencapai titik akhir titrasi. Nah, seperti itu. Oke, nah ini teman-teman. Jika menggunakan suatu bejana ukur farmaseutik, paling tepat memilih bejana yang memiliki kapasitas yang sama dengan atau sedikit melebihi volume yang diukur. Nah, gini. Dalam artian begini teman-teman. Misalkan teman-teman ingin mengukur 1 mili. Nah, 1 mili volume larutan. Itu kan lazimnya menggunakan mikropipet ya. Bisa aja mikropipet 1 mili seperti itu atau 1000 mikroliter. Nah, misalkan untuk mengambil volume atau mengukur volume itu 1 mili dengan mikropipet ya, oke. Kemudian 1 mili dengan buret. Nah, buret itu padahal paling terkecil kalau tidak salah 25 mili kayaknya ada atau 50 mili seperti itu. Nah, itu kan pengamatannya lebih susah. Jadi penampang permukaan seperti ini, misalkan ini sama-sama dikalibrasi ya teman-teman. 10 mili misalkan, sudah 10 mili menggunakan buret ya. 10 mili kan bisa diambil pakai buret karena skalanya banyak dan itu alat ukur volume tepat. 10 mili menggunakan buret, 10 mili menggunakan gelas ukur, dan 10 mili menggunakan misalkan di sini ini gelas ukur 10 mili ya, yang B. Kemudian yang C ini misalkan gelas ukur juga, tapi gelas ukur yang 50 mili. Untuk mengamati ketepatan dalam pembacaan itu mudah diamati yang mana? Yang mempunyai luas penampang yang besar atau yang paling kecil. Nah, oke. Jadi untuk mengamati batasan volume yang akan kita ambil itu lebih mudah ketika melakukan pengukuran volume kecil dalam bejana ukur yang besar. Nah, ini meningkatkan potensi kesalahan. Jadi sebisa mungkin kita rasionalisasikan. Jadi misalkan hanya 10 mili itu bisa menggunakan buret ukuran misalkan 50 mili. Itu kan penampangnya itu loh, diameter alatnya itu kan lebih kecil, sehingga alat untuk mengamati meniskus bawah atau meniskus atasnya itu lebih mudah. Beda halnya ketika mengamati menggunakan ini gelas ukur 10 mili dan gelas ukur 50 mili misalkan. Di sini kan penampangnya, luas penampangnya atau diameternya lebih besar, sehingga untuk membaca keterbatasan meniskus atas ataupun bawah itu lebih susah. Seperti yang dicontohkan dalam teori ini teman-teman. Semakin sempit rongga atau ruang bejana, semakin kecil kesalahan dalam pembacaan meniskus dan semakin akurat pengukurannya. Nah, jadi mengamati meniskusnya lebih enak, lebih mudah secara visual. Subjektivitasnya juga bisa diminimalkan. Namun ketika menggunakan alat yang terlalu besar, itu kan otomatis luas permukaannya terlalu besar, sehingga untuk mengamati meniskus atas ataupun bawah itu sangat susah untuk diamati. Bahwa gini, di sini disampaikan bahwa penyimpangan 1 mm pada pembacaan meniskus menyebabkan kesalahan sekitar 0,5 mili. Nah, misalkan hanya selisih 1 mili atau satu skala ini teman-teman, itu ketika dikonversikan dalam satuan volume itu 1 mm itu setara dengan 0,5 ml. Sehingga ketika ingin melakukan penetapan kadar di sini sudah tidak menginterpretasikan volume atau
data akhir berupa kadar yang sebenarnya seperti itu. Kemudian jika menggunakan bejana ukur silinder 100 mili dan kesalahan 1,8 mili pada tanda 100 ml jika menggunakan bejana ukur kerucut yang sebanding. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian ini teman-teman, antara meniskus bawah dan meniskus atas. Kapan menggunakan meniskus bawah dan kapan menggunakan meniskus atas? Nah, untuk menggunakan meniskus bawah itu ketika memang larutan tersebut terdapat meniskus bawah. Jadi ketika teman-teman amati larutan yang berada di suatu alat ukur atau misalkan wadah apapun, itu pasti menghasilkan meniskus bawah atau meniskus atas. Nah, kapan dilakukan pengamatan dengan meniskus bawah? Yaitu ketika larutan tersebut membentuk meniskus bawah. Kapan dilakukan pengamatan atau batas pengamatan volume dengan meniskus atas? Ketika larutan tersebut membentuk meniskus atas. Atau, nah ini, meniskus atas itu digunakan ketika pengamatan larutan yang berwarna. Larutan yang berwarna, otomatis meniskus bawahnya itu susah diamati, seperti yang ada di buret ini teman-teman. Misalkan warnanya oranye pekat seperti itu. Nah, meniskus bawah itu susah diamati. Gimana batasannya gitu? Ini asumsinya misalkan pekat ya, tidak kelihatan larutan di dalamnya. Ini kan kalau ini masih bisa diamati. Jadi meniskus pasti bisa menggunakan meniskus meniskus bawah seperti itu. Nah, dalam satuan ini adalah 20 ya ini skalanya. Kemudian ada meniskus bawah sebanyak 2 skala atau 2 mili. Nah, 2 mili yang kelebihan beberapa berapa 0, berapa mili seperti itu, sehingga bisa diasumsikan 22,2 mili. Nah, beda halnya ketika menggunakan pelarut yang memang susah secara visual itu pekat, jadi susah diamati batasan meniskus bawahnya. Jadi kita ambil patok saja batas atasnya. Misalkan ini ada meniskus bawah ya, asumsinya, tapi kan karena nggak kelihatan pakai batas paling atas larutan tersebut. Nah, di sini 20 mili misalkan. Seperti itu. Kemudian pengukuran bobot. Jadi pemilihan instrumen untuk menentukan bobot tergantung pada tugas yang akan dilakukan. Kemudian pilihan dapat dibuat berdasarkan luasnya rentang instrumen yang tersedia, termasuk timbangan analitik yang sangat sensitif, timbangan resep, elektronik atau torsi. Karena gini teman-teman, setiap timbangan itu mempunyai faktor koreksi masing-masing. Berapa dan juga syarat minimal berat sampel yang bisa dihitung dan berat maksimal yang dapat dihitung menggunakan alat tersebut atau alat timbangan tersebut. Nah, instrumen yang digunakan itu harus memenuhi standar kepekaan, akurasi, dan kapasitas. Dalam artian kepekaan itu ketika memang sudah terdapat sedikit sampel yang notabene ya pada dasarnya itu sampel tersebut lebih dari bobot batas bawah timbangan bisa menganalisis atau masih dapat terdeteksi oleh timbangan, itu pasti nanti akan langsung menunjukkan skala berapa berat sampel tersebut. Kecuali sedikit sampel itu memang pada aslinya itu beratnya itu di bawah batas minimal syarat timbangan tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah akurasi. Akurasi itu adalah ketepatan timbangan dalam membaca bobot tersebut. Misalkan bobot itu atau sampel itu pada dasarnya atau aslinya itu beratnya adalah 5,0 mg. Misalkan 5,0 mg. Nah, timbangan dikatakan akurat jika ketika ditimbang berat dari beberapa replikasi itu bobot yang terdeteksi itu 5 mg juga atau di sekitar 5 mg dengan faktor koreksi, misalkan faktor koreksi dari timbangan 1%. Nah, berarti 5 mg kurang lebih 1% dari 5 mg. Seperti itu. Oke, paham ya? Nah, kemudian dan kapasitas. Nah, kapasitas itu berdasarkan tadi rentang berat yang masih bisa dianalisis oleh timbangan tersebut. Misalkan batas bawahnya 10 mg, batas atasnya 100 mg.
Itu permisalan saja, tapi padahal nggak ada batas aksesnya 100 mg. Namun ada yang mikrogram teman-teman, jadi ada timbangan mikrogram di Jogja Jawa Tengah yang ada hanya di Sananta Dharma. Nah itu timbangannya, misalkan teman-teman ada sampel yang memang sudah terbatas dan susah ditemukan dan harus menimbang sebesar mikrogram, seperti itu. Kadang udara enggak, seperti itu. Nah, mana yang disebut dengan akurat, mana yang disebut dengan presisi. Ini ada beberapa ilustrasi ya teman-teman, ada 4. Nah, yang dikatakan akurat seperti yang saya sampaikan tadi, akurasi atau akurat atau ketepatan. Nah, itu berarti dikatakan akurat adalah di mana masing-masing bunderan atau sampel ya itu tepat pada sasarannya. Misalkan memang kalau panahan itu kan sasarannya pasti di tengah. Dikatakan akurat ketika masing-masing pengulangan ini mendekati tujuan utamanya. Nah, seperti yang di poin D ini, berada di tengah semuanya. Ini dikatakan akurat. Yang dikatakan presisi, jadi antar replikasi atau pengulangannya itu tidak jauh rentang perbedaannya atau standar deviasinya kecil. Itu ditunjukkan di poin B seperti ini. Nah, ini kan ini ya, erat ya. Antar pengulangannya erat, itu dikatakan presisi. Namun ketika kita dipersyaratkan dalam penimbangan harus akurat dan presisi, itu adalah poin D ini. Coba kita analisis masing-masing. Yang A, di sini adalah dikatakan akurat hanya satu sampel yang masuk dalam target dan pengulangannya itu mempunyai range yang jauh, jaraknya jauh, sehingga di sini dikatakan tidak akurat, tidak presisi. Nah, yang poin B dikatakan akurat tidak masuk karena apa? Dari keempat pengulangan tidak masuk dalam target utama yang kita inginkan. Nah, namun antar pengulangan keempat kali sampel ini sangat erat, jadi standar deviasinya kecil, sehingga dikatakan tidak akurat namun presisi. Yang poin C, teman-teman. Nah, poin C ini ketika dikatakan akurat tidak akurat, namun ketika dikatakan presisi, nah, apakah masih masuk dalam kategori presisi? Nah, di sini memang sama-sama masuk dalam lingkaran besar ini ya. Namun ketika dilakukan jarak antar pengulangannya itu sangat besar. Jadi tidak sebenarnya akurat karena masuk dalam skala ini ya teman-teman, skala yang lingkaran di sini. Namun tidak presisi. Kemudian yang poin D ini karena masuk dalam target tujuan utama dikatakan akurat dan presisi. Nah, ini yang D ini yang kita harapkan ketika ingin menggunakan alat timbangan analitik seperti itu. Nah, kemudian ini teman, timbangan dengan resep golongan A itu minimal harus digunakan dalam semua prosedur perhatian resep. Jadi timbangan ini harus digunakan dalam semua prosedur perhatian resep. Nah, kemudian timbangan ini memiliki syarat kepekaan atau SR atau sensitivity requirement. Nah, 6 mg dan kapasitas maksimumnya 120 gram. Nah, ini syarat utamanya untuk timbangan golongan A. Nah, jika presentasi galat atau presentasi of error atau ini presentasi error ya seperti itu tertentu tidak dilampaui dan kepekaan timbangan diketahui, maka jumlah terkecil yang dapat ditimbang itu bisa dihitung. Misalkan dengan rumus seperti ini teman. Jadi batas minimal yang masih dapat dihitung yaitu 100% dikalikan kepekaannya, kepekaan dari timbangan tersebut dibagi dengan presentasi galat yang diterima dalam satuan persen. Misalkan dalam kasus ini untuk timbangan dengan kepekaan 6 mg dan dengan galat yang diterima 5%. Jadi persentase error yang masih diterima, faktor koreksi yang masih diterima itu 5%. Jumlah terkecil yang harus ditimbang adalah 100% dikalikan 6 mg sebagai batas minimalnya. Timbangan kepekaannya tadi ya 6 mg sampai 6 mg. Kemudian dibagi 5% dari faktor koreksi atau persentase error yang masih diterima. Berarti jumlah terkecil yang harus ditimbang adalah 120 mg. Ini syarat batasan minimal yang
boleh ditimbang itu 120 mg. Ketika menimbang kurang dari 120 mg, nah itu tingkat ketepatannya berkurang atau akurasi dan ketepatannya berkurang seperti itu. Nah, berikutnya soal kuis teman-teman. Jadi ada soal kuis 1 dan soal kuis 2. Saya beri pengertian di sini. Jadi nanti ada 4 soal kuis 1, soal kuis 2, soal kuis 3 dan 4. Namun soal tersebut berada di dalam video, sehingga teman-teman harus menyimak video dari awal sampai akhir, yang nantinya soal tersebut teman-teman kerjakan dalam kertas ataupun di Word boleh, kemudian nanti dikirimkan di muka saya seperti itu. Nah, ini untuk persentase galat teman-teman. Jadi suatu galat dalam pengukuran apapun dapat terjadi akibat kepekaan atau akurasi instrumen yang digunakan dan teknik yang diterapkan. Nah, kemudian keberterimaan galat yang dihasilkan tergantung pada tingkat akurasi yang dipersyaratkan. Misalkan seperti itu. Jika seorang apoteker ingin mengukur volume suatu cairan atau menimbang suatu bahan, jadi dua kuantitas penting yang dalam menghitung persentase galat yang perlu dipenuhi adalah satu. Jadi bobot atau volume terukur yang nyata. Jadi bobot atau volume terukur yang nyata. Misalkan ingin mengukur misalkan 30 mg atau 30 mili misalkan. Kemudian yang kedua, kelebihan atau kekurangan yang mungkin galat ya, keeroran ya, tingkat keeroran dalam kuantitas sebenarnya yang diperoleh. Nah, rumusnya seperti ini teman. Jadi persen galat itu sama dengan galat dikalikan 100% dibagi kuantitas yang diinginkan. Nah, yang diinginkan tadi misalkan 30 mili. Ternyata hasil pengukurannya 32 mili, sehingga ada selisih di situ. Nah ini teman-teman. Contohnya, misalkan seorang apoteker mengukur volume sebanyak 50 mili menggunakan gelas ukur. Nah, gelas ukur tadi kan sudah kita pastikan bahwa dia bukan alat ukur tepat ya teman-teman. Tapi ya masih hubungannya sangat erat sih, cuman tidak tepat volume yang dihasilkan. Pada pengukuran berikutnya, dengan menggunakan buret, sejumlah volume tersebut terbaca bahwa apoteker tersebut ternyata mengukur sebanyak 53 mili. Nah, ketika mengukur menggunakan ingin mengukur 50 mili dan menggunakan gelas ukur, itu terdeteksi di gelas ukur 50 mili. Nah, karena kita ingin mengukur 50 mili, namun sebenarnya kita itu salah. Karena apa? Gelas ukur itu tidak bisa untuk mengukur volume tepat ketika ingin melakukan penetapan kadar. Kalau hanya untuk melakukan reaksi secara kualitatif nggak masalah, tapi untuk analisis kuantitatif itu tidak boleh. Jadi harus menggunakan alat ukur volume tepat, misalkan mikropipet, pipet volume, kemudian lampu taker ataupun buret. Nah, ketika kita ingin menganalisis persentase galat atau error yang dihasilkan, karena pasti ya, karena kita awal itu menggunakan gelas ukur 50 mili. Nah, ketika kita konversi menggunakan buret 50 mili tersebut, itu ternyata volume yang terdeteksi di buret itu 53 mili teman-teman. Nah, di sini kan ada keberbedaan. Nah, di sini adalah selisih atau selisih error atau galat yang perlu dianalisis. Nah, kemudian berapa persentase galat pada pengukuran semula? Jadi karena ada keselisihan tadi, ada 3 mili. Nah, kemudian 3 mili atau galatnya tadi 3 mili atau errornya itu 3 mili dikalikan 100% dibagi dengan 50 mili atau volume yang diinginkan. Nah, sehingga persentase galat di sini adalah 6%. Jadi misalkan nanti kadar atau volume yang diperoleh di sini kadarnya kurang lebih adalah 6%. Nah, ini untuk kuis nomor 3 teman-teman. Ini adalah kuisnya. Nanti dikerjakan juga. Dan ini kuis nomor 4. Itu mungkin pertemuan terakhir dari saya untuk matematika farmasi. Jika memang ada yang belum paham, nanti boleh jawab dengan saya. Seperti itu. Terima kasih. Semoga sukses UAS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.